وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan taufiknya kepada kita, kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk sirah nabawiyah ini, yang mana pembahasan kita sebelumnya masih pada kisah tentang Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Jadi ada banyak riwayat yang menceritakan tentang Islamnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Satu sama lainnya itu ada yang menceritakan penggalannya saja, ada yang menceritakan keseluruhannya, ada yang menceritakan beberapa saat atau beberapa waktu sebelum Islam, ada yang menceritakan peristiwa yang terjadi sesaat setelah beliau Islam. Jadi ada banyak riwayat yang disampaikan mengenai keislamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Adapun Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri meringkas. Beliau memilihkan beberapa riwayat yang disajikan di dalam kitab ini, yang mana nanti sebagian dari riwayat ini ada para ulama nanti yang mengkritisinya dari sudut pandang sanad periwayatannya. Nanti akan kita bahas di situ. Nah, sekarang kita melanjutkan terlebih dahulu pembacaan untuk kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sudah mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Nabi sholat di Ka'bah. Kemudian didengar oleh Umar ibn al-Khattab dan beliau terkesima dengan indahnya untayan rangkaian kalam Allah yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika beliau mengatakan, oh ini perkataannya tukang sihir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab di dalam surah tersebut bahwasanya ini bukan perkataan tukang sihir. Oh, ini perkataan yang pertama mengatakan ini perkataan penyair, bukan. Wa ma huwa biqauli syair, bukan, ini bukan perkataan tukang syair. Kalau begitu perkataan tukang sihir. Oh, bukan, ini juga bukan perkataan tukang sihir. Yang demikian ini awal masuknya cahaya Islam itu ke dalam hati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, dikomentari oleh beliau, kana hadza awwal wuqu'in nawatil islami fi qalbihi. Ini adalah awal mula masuknya benih Islam ke dalam hatinya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Lakin kanat qishratun naza'atil jahiliyah, akan tetapi bungkus atau bukan bungkus ya, qishrah itu kan kulit yang membungkus. Nah, di sini Syekh Shafi'i Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah mengungkapkan kecenderungan Umar ibn al-Khattab, yang mana kecenderungan tersebut masih meliputi dirinya itu lebih menang daripada isi hati kecilnya. Jadi kalau kita gambarkan itu, hati kecilnya itu sudah terisi dengan cahaya Islam, tetapi masih dibungkus dengan kecenderungan terhadap budaya-budaya jahiliyah gitu. Qishratun naza'atil jahiliyah wal asabiyyati taqlidiyah, dan kemudian fanatisme terhadap ajaran-ajaran nenek moyang, wa ta'adzum bidinil aba, kemudian rasa pengagungannya terhadap agama nenek moyang, hiya ghalibatun ala mukhil haqiqah, itu masih menang. Jadi kecenderungan dan fanatisme terhadap budaya-budaya nenek moyang itu masih menang terhadap hakikat kebenaran Islam yang sudah sampai, tapi masih dalam secercah benih kecil tadi. Hiya ghalibah ala mukhil haqiqah allati kanat yatahammasu biha qalbuh, yang mana padahal hakikat kebenaran Islam yang sudah masuk ke dalam hatinya Umar ibn al-Khattab itu sudah mulai berbisik-bisik, membisikkan kepada Umar bin Khattab, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, tapi masih dikalahkan dengan bungkus kecondongan terhadap
tradisi jahiliyah tersebut. Fabaqiya majdan fi amalihi diddal Islam, sehingga beliau masih berada pada posisi memusuhi Islam. Ghaira muktarithin, tidak mempedulikan, bisyu'ur alladhi yumakkinu wara'a hadhil kishrah, dia tidak mempedulikan rasa yang sudah hadir di dalam hatinya itu, yang ada di balik bungkus pelindung hatinya tadi, yang masih kelam tertutup dengan budaya-budaya jahiliyah itu. Nah, kalau kita lihat penggambarannya siapa? Penggambarannya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah ini, kita diingatkan terhadap hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh beberapa a'immah, di antaranya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Seorang hamba itu kalau melakukan perbuatan maksiat, dia akan diberikan setitik noda hitam di dalam hatinya. Fa in naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau hamba tersebut dia berhenti dari kemaksiatannya dan dia beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in zada zadat. Tapi kalau hamba tersebut menambah lagi perbuatan dosanya, maka titik hitam tadi bertambah lagi. Hatta idza alauna, kata Nabi, sampai kalau dia penuh membungkus hati seseorang. Dzakar ron, inilah yang dinamakan ron, kata Nabi. Alladzi qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kalamkan di dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Sungguh sekali-kali tidak, bahkan di hatinya itu sudah terjadi ron, sudah tertutupi. Atas sebab apa? Bimakanu yaksibun, atas sebab apa yang telah mereka lakukan, yaitu dosa-dosa yang mereka lakukan. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang kafir itu kenapa kok cahaya Islam itu belum bisa masuk ke dalam hatinya, karena dia sudah tertutup. Nah, untuk kasus Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini, memang tradisi-tradisi jahiliyah itu masih banyak menutupi hatinya gitu. Tetapi alhamdulillah, anugerah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyingkirkan titik-titik noda yang semula tadi sudah banyak, sehingga cahaya Islam itu sudah masuk ke situ. Nanti sedikit demi sedikit cahaya ini nanti akan mengalahkan hitamnya hati akibat perbuatan-perbuatan yang sudah terlanjur dilakukan di masa jahiliyah tersebut. Sedikit demi sedikit terkikis itu nanti. Nah, ini penggambaran yang disampaikan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah melanjutkan uraian beliau terhadap salah satu kisah bagaimana sih bentuk permusuhannya Umar ibn al-Khattab di masa jahiliyah terhadap Islam. Tetapi saya beri peringatan bahwasanya riwayat ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dan diriwayatkan ulang oleh Al-Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya, karena sirahnya Imam Ibnu Ishaq ini hilang gitu. Nah, kita mendapati sirahnya Imam Ibnu Ishaq itu di dalam sirahnya Imam Ibnu Hisham. Jadi jangan ketuker ya. Nah, di dalam kitab sirahnya Imam Ibnu Hisham ini, beliau menukilkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Ishaq menceritakan kisah ini. Kata Imam Ibnu Ishaq, wa kana Islamu Umar fi ma balaghani. Adapun Islamnya Umar sebagaimana yang sampai kepadaku. Nah, artinya dari sini, dari Imam Ibnu Ishaq sampai kepada Umar bin Khattab terputus sanadnya. Apa deh? Ya, kita lanjutkan, ada iklan lewat. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Ishaq ini periodenya di mana sih? Al-Imam Ibnu Ishaq itu periodenya periode Atba'ut Tabi'in. Atba'ut Tabi'in ini generasi ketiga, yang mana di atasnya generasi Atba'ut Tabi'in ini generasi Tabi'in. Di atasnya generasi Tabi'in itu generasi sahabat. Generasi sahabat inilah yang bertemu dengan Rasulullah. Artinya
Imam Ibnu Ishaq ini mengumpulkan dari berbagai sumber referensi, sumber riwayat yang ada, dan beliau beruzur untuk menyebutkan satu persatu sanadnya. Jadi hasil dari beliau riset dari orang-orang penduduk yang beliau dapati di Madinah, itu saja yang bisa beliau sampaikan. Artinya untuk kisahnya Umar bin Khattab ini beliau tidak bisa menyampaikan kisahnya ini secara detail dengan sanad yang bersambung sampai kepada Umar bin Khattab. Nah, di sini ada keterputusan antara Imam Ibnu Ishaq dengan Umar ibn al-Khattab dalam ceritanya ini. Ceritanya ini insya Allah masyhur, mungkin beberapa dai, beberapa penceramah antum pernah mendengarkan kisahnya itu. Saya masih ingat waktu kecil kisah ini saya dengar dari Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ. Senang sekali saya dengar ceramah beliau itu ketika menceritakan Umar bin Khattab. Lebih dari satu kali saya dengar ceramah beliau tentang Umar bin Khattab ini. Nah, secara sanad periwayatan ini terputus. Oleh karena itu, Dr. Akram Diya Al-Umari ini beliau salah satu sejarawan, ahli sejarah, tetapi beliau mencoba untuk menggunakan kritiknya ahli hadis di dalam menyeleksi riwayat-riwayat sirah nabawiyah. Kesimpulannya Dr. Akram Diya Al-Umari beliau mengatakan, amma qissatu istima'ihi al-Qur'an yatluhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatihi qurbal Ka'bah wa Umar mustakhfin bi astariha wa kadzalika qissatuhu ma'a ukhtihi Fatimah hina latamaha li islamiha wa daraba zawjaha Sa'id ibn Zaid thumma tila'uhu ala sahifatin fiha ayatun wa islamu falam yathbut syai'un min hadhihi al-qisas min tariqin sahihah min turuqin sahihah. Kata beliau, kisah-kisah di mana Umar ibn al-Khattab itu mendengar Nabi, tadi yang sudah kita baca kemarin, mendengar Nabi baca Quran di Ka'bah, kemudian keislamannya Umar ketika mendengar yang dia menempeleng adiknya, nanti akan kita baca sini detailnya. Kisahnya disampaikan oleh Imam Ibnu Ishaq, beliau menempeleng adiknya Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id ibn Zaid itu ditempeleng oleh beliau. Ini menurut pandangannya Syekh Dr. Akram Diya Al-Umari, beliau mengatakan lam yathbut syai'un, tidak valid kisah ini dari periwayatan jalur yang sahih. Artinya sampai kepada kita bukan melalui jalur yang sahih. Itu tadi yang saya sampaikan, dia jalurnya terputus antara Ibnu Ishaq dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, Dr. Akram Diya Al-Umari di sini memberikan uzur toleransi. Beliau mengatakan, walakinnal hafidh ibn Hajar dzakara bi anna al-ba'itha lahu ala dukhulihi fil Islam ma sami'a fi baiti ukhtihi Fatimah minal Qur'an. Akan tetapi di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan salah satu sebab keislamannya Umar adalah ketika beliau mendengarkan Al-Quran dari rumah adiknya Fatimah. Artinya di sini ada isyarat bahwasanya kisah ini secara global iya benar, tetapi secara detailnya ini masih belum bisa kita pastikan kebenarannya. Nanti akan kita lihat di sini memang ada beberapa kejanggalan di dalam kisah-kisah tersebut. Kita baca saja kisahnya. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, wa kana min hiddati tab'atin wa farati adawatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk contoh kerasnya perangainya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dan permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sebelum keislamannya ya. Annahu kharaja yauman mutawahhishan sayfahu. Suatu hari beliau itu keluar ingin mencari Rasulullah dengan membawa pedang. Sudah menyandang pedangnya. Yuridul qada'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berniat bertekad untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyahu Nu'aimun ibnu Abdullah An-Naham Al-Adawi. Maka beliau bertemu dengan Nu'aim ibn Abdullah An-Naham. Nu'aim ibn Abdullah An-Naham Al-Adawi satu kabilah dengan Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab sama-sama dari Bani Adi Al-Adawi.
Aw rajulun min Bani Zuhrah, atau dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwasanya orang yang ditemui Umar itu adalah seseorang dari Bani Zuhrah. Aw rajulun min Bani Makhzum. Nah, ada pula riwayat yang mengatakan enggak, orang yang ditemui oleh Umar bin Khattab adalah salah seorang dari kabilah Bani Makhzum. Nah, sampai di sini belum ada kesepakatan di dalam riwayatnya siapa orang yang ditemui Umar bin Khattab di jalan ketika beliau hendak membunuh Rasulullah itu. Maka intinya orang ini bertanya kepada Umar bin Khattab, "Aina ta'madu ya Umar?" Mau kemana wahai Umar? Qala uridu an aqtula Muhammadan. Sudah, aku membunuh Muhammad, udah jengkel aku. Artinya kan orang-orang kafir Quraisy kan sudah kehabisan akal kan dengan Nabi Muhammad. Dari kemarin itu sudah banyak yang mau membunuh Nabi Muhammad. Nah, ini salah satunya dalam riwayat ini disebutkan Umar bin Khattab. Qala kaifa ta'manu min Bani Hashim? Kalau memang ente mau membunuh Muhammad, ente aman enggak dari kabilah Bani Hashim? Karena pada saat itu hubungan kekerabatan kabilah, kecintaan kabilah itu kuat gitu loh. Bahkan sampai sekarang. Jadi rasa cinta antar satu orang dengan orang lain yang didasarkan atas kabilah, suku, bangsanya itu masih kuat sampai sekarang. Dan memang Allah tanamkan itu sebagai fitrah kita. Sudah saya sampaikan kemarin kan, antum yang orang Jawa, biar gimana pun nanti ada seseorang yang misalnya dia salah, tetapi kalau nanti keluar ucapan yang mendiskreditkan orang Jawa akan marah. Meskipun nanti pelakunya, oknumnya itu memang benar, dia memang sukunya Jawa pada saat itu. Tetapi kalau itu dinisbatkan kesalahan itu kepada suku Jawa, antum marah. Mesti akan marah karena kecintaan terhadap suku itu Allah Subhanahu wa taala jadikan memang di dalam hati kita masing-masing. Nah, di sini biar gimana Nabi Muhammad itu dibenci oleh orang Quraisy, tetapi rasa kecintaan suku kabilah mereka terhadap Nabi Muhammad itu lebih tinggi. Kalau sampai membunuh Nabi Muhammad, serempak Bani Hashim itu nanti akan cari siapa pembunuhnya, itu akan jadi perang saudara. Kalau nanti misalnya Umar bin Khattab dilindungi oleh Bani Adi, tempur nanti Bani Hashim sama Bani Adi itu. Kalau itu terjadi, maka ditanya tadi sama orang tadi, kaifa ta'manu min Bani Hashim? Kamu bisa aman dari ancaman Bani Hashim, wa min Bani Zuhrah, dan Bani Zuhrah. Bani Zuhrah itu kabilah ibunya Nabi Muhammad. Kabilah ibunya Nabi Muhammad yaitu Aminah, itu dari Bani Zuhrah. Waqad qatalta Muhammad, ketika engkau sudah membunuh Nabi Muhammad. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan ketika ditanya gitu, kamu bisa aman dari Bani Zuhrah dengan Bani Hashim gitu kan? Maka Umar enggak jawab itu, karena sesungguhnya Umar enggak bisa aman gitu loh. Enggak bisa aman dari tuntutan balas dari kabilahnya Nabi Muhammad itu, enggak bisa. Tetapi Umar enggak jawab, sini malah mengalihkan dengan pembicaraan yang lain. Ma araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladhi kunta alaih. Ini kayaknya ente ini sudah murtad ini. Soba yasbu itu keluar dari agama. Ini keluar dari agama, ente udah murtad nih. Udah ninggalkan agama nenek moyang ente nih. Jangan-jangan ente ikut Muhammad nih anu. Qala afala adulluka 'alal ajab ya Umar? Enggak usah heran. Ya, maksudnya beliau tuh nggak usah heran kalau misalnya nanti saya murtad dari agama nenek moyang saya untuk saya mengimani Nabi Muhammad, nggak usah heran. Ada yang lebih ajib lagi gitu loh. Mau saya kabarkan nggak yang lebih ajib lagi, yang buat ente lebih terheran? Jangan ngelihat saya. Kalau misalnya saya masuk Islam, bukan urusan ente. Ada yang lebih ajib lagi. Apa itu? Inna ukhtaka wa khatanaka qad sabawa. Adik perempuan ente sama suaminya, ipar ente, udah keluar dari agama nenek moyang, udah masuk Islam.